Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid, dosen pengantar ilmu politik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kali ini saya melanjutkan tema demokrasi, kelebihan, manfaat, dan permasalahannya. Pada part kedua ya, sesi kedua. Sebelumnya kita sudah membahas secara historical demokrasi, kemudian nilai-nilai demokrasi, ya, manfaat demokrasi. Selanjutnya saya mulai dari prinsip dan parameter demokrasi. Jadi demokrasi itu punya prinsip dan parameter, punya ukuran-ukuran demokrasi. Negara itu dikatakan menjalankan sistem demokrasi kalau menjalankan poin-poin ini, ya. Negara yang kemudian tidak bisa kita katakan tidak menjalankan demokrasi berarti tidak menjalankan poin-poin ini. Yang pertama, negara prinsip dan parameter demokrasi adalah satu, adanya kontrol atas kendali atas keputusan pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu ada kontrol, ada kritik ya dari masyarakat. Siapa itu? Trias politika, ya, legislatif, yudikatif, eksekutif. Ketika eksekutif itu membuat suatu kebijakan, ya, kebijakan tertentu terkait pendidikan misalnya, maka legislatif itu bisa mengontrol, melakukan pengontrolan, ya. Kemudian kalau yudikatif tentu ketika ada sesuatu yang menyimpang secara hukum ya tentu ditindaklanjuti. Tapi ingat dalam demokrasi itu kontrol tidak hanya trias politika itu ya. Karena trias politika selain ada saling mengontrol juga harus saling sinergi satu sama lain. Bahwa kontrol dalam sistem demokrasi itu ada lembaga-lembaga infrastruktur politik ya. Kekuatan sosial politik masyarakat itu bisa menjadi kontrol dalam demokrasi. Siapa itu? Misalnya kalau bicara sebelumnya ya, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia itu bisa menjadi kontrol. Gerakan mahasiswa ini bisa menjadi kontrol atas kebijakan pemerintah. Mahasiswa itu menjadi garda terdepan yang akan mengkritik pemerintah jika tidak menjalankan amanah dengan baik. Kemudian ada CSO, Civil Society Organization. Siapa mereka? Seperti Walhi, seperti ICW, seperti Fitra yang mengadvokasi soal budgeting, anggaran. Mereka akan mengontrol. Kalau ada pejabat yang melakukan penyelewengan anggaran, ya tentu Fitra akan teriak-teriak di depan kamera. Ya, akan melakukan sikap yang sangat kritis terhadap apa yang dilakukan oleh pejabat negara. Itulah yang kita katakan bahwa parameter demokrasi yang pertama adalah adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Jadi sifatnya tidak top down ya, tidak seperti raja yang membuat kebijakan kemudian rakyatnya sendiko dawuh. Bukan, dalam sistem demokrasi kebijakan itu bisa dikritik. Jadi Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, ya tentu telinganya harus tebal. Jangan memiliki telinga yang tipis. Kalau memiliki telinga yang tipis, jangan jadi presiden. Begitu. Karena apa? Prinsip dan parameter demokrasi yang pertama adalah adanya kontrol. Begitu ya. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Harus ada pilkada dan pemilu. Kalau demokrasi nggak ada pilkada, nggak ada pemilu, bagaimana? Mas itu gimana? Zaman Bung Karno itu pemilu pertama tahun 1955. Pemilu kedua itu 90, harusnya 1960 nggak ada pemilu. Ya, 1965 juga nggak ada. Itu karena situasi dan kondisi politik yang tidak memungkinkan adanya pemilu. Ya, kalau pengen tahu silahkan baca itu. Nah, ada faktor-faktor yang kemudian Bung Karno waktu itu tidak menyelenggarakan pemilu. Ya, tapi yang jelas bahwa dalam sistem demokrasi di negara manapun ada pemilu, pemilihan umum. Meskipun cara mengukur pemilihan umum siapa yang menang, siapa yang kalah itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu kan popular vote ya. Suara mayoritas itu suara yang menang. Jokowi itu kenapa jadi presiden secara legitimate? Ya karena menang, mendapatkan suara mayoritas. Suara Jokowi itu lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan Prabowo. Ya.
Kalau di Amerika bukan suara mayoritas tapi distrik, ya sistemnya sistem distrik. Sama-sama pemilu tapi menggunakan model yang berbeda. Begitu. Yang ketiga adanya hak memilih dan dipilih. Ya. Kalau kalau kita lihat sejarah demokrasi di awal-awal, perempuan tidak boleh memilih, budak tidak boleh memilih, imigran tidak boleh memilih. Itu di awal. Memang demokrasi mulai bertahap ya, ada pematangan-pematangan. Nah, sistem demokrasi di negara manapun itu sekarang sudah sangat egaliter. Bahkan saya pikir demokrasi itu sistem politik yang lebih egaliter dibandingkan dengan sistem-sistem politik yang lain. Makanya Indonesia menganggap demokrasi itu lebih baik dibandingkan dengan sistem politik yang lain. Tapi ingat bahwa demokrasi itu juga ada masalah-masalahnya. Begitu. Ada hak untuk memilih, ada hak untuk dipilih. Siapa itu? Ya mereka yang sudah umur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau memiliki KTP. Dalam undang-undang pemilu sudah disebutkan ya. Begitu. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Kita bebas. Kalau kita berpendapat, ya kita mengkritik pemerintah, kemudian tahu-tahu kita hilang, ya itu bukan sistem demokrasi. Itu tidak menjadi, karena ini parameter demokrasi, gitu. Itu demokrasi jadi-jadian mungkin, atau demokrasian begitu. Yang namanya demokrasi ya adanya kritik, adanya masukan, saran, itu sudah menjadi sesuatu yang wajar. Begitu. Karena ada kebebasan berpendapat ya dan tidak ada yang mengancam. Yang kelima adanya kebebasan mengakses informasi. Saya pikir sekarang itu ya karena kita ada sosial media ya, ada perkembangan teknologi yang sangat revolusioner, siapapun bisa mengakses informasi-informasi. Kalau ini saya pikir nggak jadi masalah ya, negara-negara dalam sistem politik yang lain juga saya pikir bisa mengakses.